Selamat datang di Sepotong Cerita. Ruang tenang di mana kenyataan dan imajinasi bercampur. Dan setiap kisah, sekecil apapun itu, memiliki makna. Tarik napas dalam, dengarkan perlahan, dan biarkan pikiranmu mengembara. Inilah Sepotong Cerita. Perjalananmu dimulai dari sini. Saya mendengar kisah ini di Taiwan. Saat bersekolah di sana pada tahun 2000, di sebuah sekolah yang dikenal sebagai Goli Caosheng Daxue Hianshou Ban. Sekolah persiapan nasional untuk siswa keturunan Chinese dari luar negeri. Sebuah kampus yang tenang, tersembunyi di antara jalanan kota dan perbukitan yang jauh. Apa yang terjadi di sana? Ada yang bilang itu hanya rumor. Tapi yang lain masih mengingatnya dengan jelas. Di sekolah ini, ada peraturan yang mengatur waktu malam. Setiap siswa harus kembali ke asrama sebelum pukul 10 malam, tanpa pengecualian. Begitu jam menunjukkan pukul 10, pintu utama asrama dikunci. Hingga pukul 6 pagi keesokan harinya. Pada akhir pekan, jika ingin keluar, kamu harus mengajukan formulir izin sebelum pukul 6 sore di hari yang sama. Pada hari biasa, tak ada yang keluar. Itu adalah aturan yang diketahui semua orang. Peraturan yang ditaati semua siswa. Pertama kali saya mendengar kisah ini pada tahun 2000. Tapi peristiwanya, itu terjadi jauh sebelumnya. Entah kapan, di masa-masa awal sekolah pindah ke perbukitan Linkou. Tak ada yang ingat tahun pastinya. Hanya diceritakan sebagai dahulu, sebelum ada smartphone, sebelum cahaya kampus menjangkau setiap sudut, saat asrama masih terasa baru, dan bukit-bukit di sekitarnya hening dan gelap. Tak ada yang benar-benar ingat kapan asrama putra kedua dibangun. Ada rumor mengenai bangunan itu sudah ada sejak awal. Saat sekolah pertama kali pindah ke perbukitan Linkou pada pertengahan tahun 80-an. Yang lain percaya bangunan itu muncul belakangan. Satu hal yang pasti, saat kisah ini mulai berbisik di lorong-lorong, asrama itu sudah cukup tua untuk menyimpan rahasia. Saat itu liburan musim dingin. Sebagian besar siswa telah mudik. Sisanya yang tidak mudik, tinggal di asrama kampus. Mereka yang tinggal di asrama kampus biasanya akan mencari kerja paruh waktu. Hari itu 4 siswa dari kamar 111, hanya 3 orang yang pergi ke Taipei. Mengejar gemerlap kota, makanan hangat, dan jeda dari dinginnya perbukitan Linkou. Andi, dia tetap tinggal. Siswa asal Indonesia. Dia punya rencana lain. Bekerja beberapa shift di pabrik terdekat bersama beberapa teman yang juga tidak mudik. Asrama malam itu lebih sunyi dari biasanya. Jenis kesunyian yang membuatmu menyadari hal-hal yang biasanya tak kau perhatikan. Pada pagi hari itu, setelah saling berpamitan, anak-anak kamar 111 pun berpisah jalan. Andi dan ketiga temannya berpisah di gerbang sekolah. 3 orang ke Taipei, 1 ke pabrik. Hari pun berlalu cepat. Malam itu, sekitar pukul 9, Andi kembali ke asrama dari tempat kerjanya. Absen malam setiap pukul jam 10 malam pun dilakukan seperti biasa. Setiap mahasiswa yang masih tinggal di kampus harus berdiri di depan kamar masing-masing. Menunggu, pengurus lantai, mengetuk dan memanggil nama mereka. Rutinitas. Sudah biasa. Tapi ketika ketukan dimulai, ada yang terasa janggal. Keempat penghuni kamar 111 ada di sana. Berdiri. Tetapi pandangan mereka kosong. Andi yang bingung sempat bertanya dalam hatinya. Bukankah mereka seharusnya di Taipei? Ia ragu sejenak. Lalu mencoba bernalar. Mungkin mereka batal berangkat, pikirnya. Mungkin mereka pulang lebih awal. Ia pun menyapa mereka. Namun mereka tidak membalas sapaan Andi. Setelah kegiatan absen, Andi lalu tidur lebih awal karena ia harus kembali bekerja esok paginya. Saat tengah malam, dalam keadaan setengah tertidur dan terbungkus hangat dalam selimutnya,
Andi bergerak pelan. Ia merasa mendengar suara-suara. Bisikan lembut dan samar. Terasa akrab. Seperti obrolan larut malam yang hanya terjadi di antara sahabat dekat. Ia bangkit dan duduk di kasurnya. Mengusap matanya. Ruangan redup, hanya diterangi cahaya lorong yang menyelinap lewat celah pintu. Ia bangkit untuk ke WC. Tapi saat melewati tempat tidur lainnya, semua kosong. Tak ada selimut. Tak ada nafas. Hanya hening. Ia berhenti sejenak. Perasaan aneh itu muncul lagi. Tapi seperti biasa, ia mengabaikannya. Mungkin mereka di luar, pikirnya. Mungkin mereka sedang di tempat lain. Ia ke WC. Kembali ke kamar. Dan kembali terlelap. Pagi datang. Ia bangun terlambat. Tergesa, linglung, sudah ketinggalan jadwal. Saat bersiap ke tempat kerja, ia mendengar bisik-bisik di lorong. Sebuah rumor tentang kecelakaan, tentang siswa dari sekolah mereka. Ia tak berhenti untuk mendengarkan. Ada shift yang harus dijalankan. Lagi pula, rumor selalu beredar. Keesokan paginya, Andi agak terlambat untuk masuk kerja. Ia terburu-buru untuk segera berangkat dan menghadiri shiftnya. Baru saat makan siang, di tengah hari, irama hari itu mulai melambat. Andi dan seorang temannya, sesama mahasiswa yang bekerja di pabrik yang sama, duduk dan berbincang. Ia teringat rumor yang didengarnya pagi tadi. Tanyanya di sela perbincangan. Lu dengar soal rumor kecelakaan tadi pagi tah? Tahu siapa korbannya? Temannya mendongak. Iya, katanya anak-anak dari asrama Putra 2. Kamar 111, kalau nggak salah. Mereka sedang menuju Taipei. Tapi taksinya mengalami kecelakaan. Katanya tidak ada yang selamat. Hening menerpa perbincangan mereka. Andi dan temannya terdiam. Kamar 111. Itu kamarnya. Teman-temannya. Yang pergi kemarin. Yang berdiri bersamanya saat absen malam. Yang berbisik di gelap malam. Ia menatap temannya. Dan temannya membalas menatap. Perlahan, mereka berdua menyadari. Andi berasal dari kamar 111. Dan the story end here guys. Gimana? Kalau kalian suka cerita-cerita horor dan misteri seperti ini, ataupun cerita-cerita lainnya, coba tuliskan di kolom komentar ya guys. Dan jangan lupa untuk subscribe, dukung kanal ini, supaya bisa makin semangat bikin cerita-cerita lain lagi. Goodbye, see you guys next story.